Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, yang terhormat dalam susunan agung perorangan Persada, yang kami hormati Ketua Umum Persada Pusat beserta staf, yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusat beserta staf, yang kami hormati Koordinator Wanita Nasional dan Koordinator Remaja Nasional, yang kami hormati calon petugas dan pengawas sujud penggalian, yang kami hormati calon peserta sujud penggalian, dan yang kami hormati seluruh warga Permainan Sabta Dharma. Selamat malam, salam waras. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas perlindungan serta semua karunia yang telah kita rasakan bersama. Rasa terima kasih yang mendalam selalu kita haturkan kepada Paduka Agung Sri Butomo dan Tuntunan Agung Sri Paulan yang selalu menyinari para warga Permainan Sabta Dharma di dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Permainan Sabta Dharma, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pembukaan sujud penggalian nasional Himpunan Permainan Sabta Dharma hari ini tanggal 18 bulan Desember tahun 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan dengan hati. Acara yang kedua, laporan Ketua Panitia Sujud Penggalian dan Hari-Hari Besar Sanggar Candi Sutarja. Acara yang ketiga yaitu sambutan sujud penggalian oleh staf Tuntunan Agung. Acara yang keempat, pengarahan mengenai sujud penggalian, dan acara yang kelima yaitu pengumuman dan sujud yang pertama. Demikian susunan acara pembukaan pada malam hari ini. Baiklah, mari kita mulai dengan acara yang pertama yaitu hening yang akan dituntuni oleh Bapak Wenang. Kepada Bapak Wenang dipersilakan. Terima kasih dan berikan kepada Kalipo acara atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada diri saya guna menuntuni acara pembukaan sujud penggalian pada malam hari. Yang saya hormati Bapak Staf Tuntunan Agung, yang saya hormati Bapak Ketua Persada, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, begitu juga Bapak Ibu, para calon petugas dan calon peserta sujud penggalian yang saya hormati. Selamat malam dan salam waras. Untuk itu izinkan saya untuk menuntuni Bapak Ibu dalam melaksanakan hening pada malam hari. Untuk itu marilah kita bersikapi. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Adil. Puji syukur kami aturkan hadapan Allah yang Maha Kuasa, bahwasanya kami para calon petugas dan calon peserta sujud penggalian telah berkumpul
guna melaksanakan acara pembukaan sujud penggalian pribadi manusia pada hari ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan tuntunan, bimbingan, dan perlindungannya, sehingga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan sukses. Yang Maha Kuasa, para tuntunan, para warga yang masih ada dalam kegelapan atau dalam keadaan sakit, kami mohon sinar kepada yang berkuasa, sinar kewarasan, kesadaran, sehingga mereka dapat kembali melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas jasmani maupun rohani. Yang Maha Kuasa, keluarga yang kami tinggalkan di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada, agar selalu mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan bebas dari segala gangguan. Terima kasih yang sangat dalam kami aturkan hadapan Bapak Tulagung Sitomo dan Ibu Sri Ponang atas jasa-jasanya, dan semoga pula beliau senantiasa memancarkan sinarnya yang terang kepada kita semua, hingga kita dapat melanjutkan dan sekaligus melestarikan ajar yang sehat. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohi, Allah yang Maha Adil. Salam waras. Waktu saya kembalikan pada ahli pembicara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wena. Acara yang kedua yaitu laporan Ketua Panitia Sujud Penggalian dan Hari-Hari Besar Sanggar Candi Sambaranga Yogyakarta. Kepada Bapak Marianto, dipersilakan. Yang terhormat Abdul Rahman, yang kami hormati Ketua Umum Persada Pusat beserta staf, Ketua Badan Pengurus Yastra Pusat beserta staf, Koordinator Wanita Nasional dan Koordinator Remaja Nasional, calon petugas dan calon pengawas sujud penggalian, calon peserta sujud penggalian, seluruh warga berada di salam panas. Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, karena kita semua telah diberikan kesehatan, kebahagiaan, sehingga kita dapat berkumpul di Sanggar Candi Sambaranga untuk sama-sama menjalankan tugas suci, yaitu mengolah lahan. Selanjutnya kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali di Sanggar Candi Sambaranga yang kita cintai ini. Sebagaimana sesuai dengan program kerja Dukungan Agung Persada Pusat dan Yasat Pusat tahun 2024, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu rohani bagi tuntunan Pusat Peradaban Dharma, untuk itu kepada staf tuntunan Agung, Ketua Umum Persada Pusat dan Ketua Badan Pengurus Yastra Pusat, perkenan kami menyampaikan laporan panitia dalam rangka pelaksanaan sujud penggalian bagi tuntunan Peradaban Dharma sebagai berikut. Sebagai dasar, surat keputusan Ketua Umum Persada Pusat nomor 12 garing PSD garing P garing 6 Romawi 2024 tanggal 4 Juni 2022 tentang pengangkatan dan pengesahan panitia tetap
sujud penggalian dan hari-hari besar Purana Cakra Dharma tahun 2022-2024. Surat dari Tuntunan Agung Purana Cakra Dharma nomor 04/TA/1 Romawi 2024 tanggal 27 November 2023 perihal sujud penggalian Purana Cakra Dharma tingkat nasional tahun 2024. Maaf tadi 2024. Surat tanda terima pemberitahuan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta nomor B-312-12 Romawi /2.1/2024 ditilkam tanggal 13 Desember 2024. Ini surat pemberitahuan Pak Bapak Ibu, kita sudah sampai dari tingkat Kapolda. Berikutnya tema pada sujud penggalian hari ini. Dengan sujud penggalian tuntunan Purana Cakra Dharma kita tingkatkan untuk perayaan pengabdian tuntunan Cakra Dharma menuju budi pekerti yang luhur. Kegiatan sujud penggalian atau penataran rohani bagi tuntunan Purana Cakra Dharma. Waktu dan tempat. Sujud penggalian dilaksanakan dari tanggal 18 hingga 24 Desember 2024, 6 hari malam ya Bapak Ibu. Kegiatan tersebut di atas dilaksanakan di Sanggar Candi Sakronegoro Yogyakarta. Selanjutnya peserta. Tiap warga Purana Cakra Dharma yang ingin mengikuti sujud penggalian tuntunan tingkat nasional di Sanggar Candi Sakronegoro Yogyakarta, setiap calon peserta diwajibkan membawa surat izin atau tugas dari tuntunan provinsi atau wilayah kabupaten kota atau ketua persada provinsi kabupaten kota. Diwajibkan membawa buku bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, pedoman penggalian dasawarsa yang diterbitkan oleh Yayasan Penerbit kita. Selanjutnya mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik jasmani maupun rohani, dan hadir tepat pada waktunya. Tidak boleh meninggalkan Sanggar Agung Sakronegoro atau pulang sebelum seluruh acara selesai. Selanjutnya kami laporkan jumlah peserta seluruhnya yang mengikuti sujud penggalian 188 orang yang terdiri dari bapak-bapak 137 dan ibu-ibu 51 dan pendorong ibu 3. Selanjutnya kami laporkan mengenai biaya Bapak Ibu dibekali biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebesar 250. Oke, belum naik Pak ya. Tenang aja Pak, dolar hari naik tidak tetap stabil terus. Selanjutnya kami juga menerima dana dari donatur dari warga Purana Cakra Dharma. Jadi di samping juga dari Bapak, kami juga menerima dari donatur selain dari para peserta penggalian. Selanjutnya kami laporkan kegiatan panitia. Rapat koordinasi dilaksanakan tanggal 13 Desember 2024. Terus kita juga telah melaksanakan sujud bersama untuk Teki 3 malam dari tanggal 13 pada tanggal 15 Desember lalu. Untuk petugas sujud penggalian kali ini kami panitia tuntunan Agung Staf Tuntunan Agung mengundang
sebanyak 28 orang yang bertugas menghubungi dan mengawasi daripada sujud penggalian ini. Selanjutnya kami bacakan tata tertib Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan tata tertib ini, yaitu pertama, peserta wajib menjaga ketenangan pada saat pelaksanaan sujud penggalian, jam istirahat atau waktu tidur. Jadi Bapak Ibu di sini sudah diatur di mana Bapak melaksanakan sujud, melaksanakan istirahat, makan, minum, dan snack, termasuk juga dalam tidur. Jadi di waktu tidur, diharap Bapak juga istirahat tidur. Karena setelah itu kami akan menjadi kebaikan kita bersama untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian. Nomor 2, peserta tidak diperkenankan menerima tamu di dalam ruang tidur atau kamar, dan setiap tamu peserta wajib melapor pada panitia bila mana Bapak Ibu kedatangan tamu, mohon supaya tidak diterima di kamar. Untuk menjaga ketentraman dan kekhusyukan selama sujud penggalian, peserta tidak diperkenankan membawa barang-barang dagangan dan melakukan transaksi jual beli di kamar maupun di lingkungan Sanggar Agung Candi Sabtodono, kecuali melalui ibu penerbitan perintah terdakwa. Selama sujud penggalian berlangsung, peserta tidak diperkenankan meninggalkan lingkungan Sanggar Agung Sabtodono. Mengurangi semua aktivitas kegiatan yang tidak mendukung daripada penggalian, seperti ngobrol, ya, dan lain-lain, dan memperbanyak banyak buku-buku, membaca banyak buku, orangnya pada dharma yang tadi saya sebutkan itu. Nomor 6, untuk menjaga kesopanan dan kesusilaan selama sujud penggalian, peserta tidak diperkenankan memakai kain sarung, celana training, kaos oblong, atau celana yang ketat dalam pelaksanaan penggalian. Sebagai dasar training atau memiliki terhadap bangunan dan lingkungan Sanggar Candi Sabtodono, kita semua wajib menjaga satu kebersihan, terutama kamar tidur, kamar mandi, WC, atau lingkungan sekitarnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tidak berkenakan untuk melaksanakan kegiatan misalnya merokok di kamar atau makan di kamar. Jadi kita ada tempatnya, makan ada tempatnya, merokok juga ada tempatnya. Termasuk juga bawa gitu ya, bawa kopi ke kamar, tapi mohon supaya tidak dilakukan. Untuk menghemat energi, mematikan listrik yang tidak sudah terang, sudah siang atau tidak dipergunakan, termasuk juga mematikan keran air yang sudah baknya sudah penuh. HP atau alat komunikasi lainnya tidak diperkenankan dibawa di ruang sujud selama sujud penggalian. Kami mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian supaya tidak membawa alat komunikasi yang berupa HP dan rangka persujudan, karena sedikit banyak takutnya mengganggu daripada persujudan dari Bapak maupun sendiri Bapak. Panitia menerima titipan barang-barang berharga dan lainnya. Apabila peserta menemukan barang milik orang lain, dimohon menyerahkan kepada panitia dan untuk disalurkan kepada pemiliknya. Bagi Bapak Ibu sekalian, di tiap kamar kita telah menyediakan rocker, ya. Jadi Bapak atau Ibu
ikutin acara, jangan sampai hilang Pak. Seperti itu. Karena kita berpikirnya susah caranya. Bagi warga yang berniat memberikan sumbangan berupa uang atau barang harus melalui panitia dan dicatat dan minta bukti kwitansinya. Kami mohon juga untuk tidak memberikan tip secara pribadi kepada petugas maupun panitia. Apabila peserta ingin mencuci pakaian, kita juga menyediakan jasa laundry yang diadakan untuk pengambilan baik pengambilan maupun penerimaan. Nanti kita diatur. Termasuk juga Bapak yang ingin membeli oleh-oleh dalam penggalian, kami juga menyediakan tenaga untuk membelikan daripada oleh-oleh yang Bapak mau. Kami atas nama panitia minta maaf kepada Bapak Ibu serta yang sudah datang sebelum kegiatan dilaksanakan. Kalaupun kami tidak, walaupun apa yang kami hidangkan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jadi selama Bapak datang duluan, kami juga menyediakan ala kadarnya makan Bapak Ibu sekalian, termasuk juga tempat tidur. Barangkali tidak berkenan di hati Bapak, kami mohon maaf. Memang keterbatasan daripada tenaga kami. Jadi selama Bapak Ibu datang duluan itu kita memang belum ada petugas masaknya. Jadi yang ada ya masak yang ada aja di situ petugasnya yang ada di sana. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kami mohon maaf kembali lagi. Akhirnya kami mohon kepada Pak Staf Tutunan Agung sudilah kiranya memberikan petunjuk dan pengarahan sebagai bekal bagi para calon peserta penggali, serta mohon kepada Staf Tutunan Agung untuk membuka penggalian ini secara resmi. Demikian laporan singkat kami. Sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Tak lupa kami sampaikan selamat menjalankan tugas suci. Yogyakarta tanggal 18 Desember 2024 bertanda Ketua Panitia Tetap Hari Besar Peran Serta Dharma. Demikian Bapak Ibu sekalian, laporan dari saya. Dan saya akhiri, salam waras. Terima kasih kepada Bapak Marianto. Acara selanjutnya yaitu sambutan sujud penggalian oleh Staf Tutunan Agung sekaligus membuka secara resmi sujud penggalian nasional tuntunan kerohanian Sakadharma tahun 2024 oleh Bapak Sukamto. Kepada Bapak Sukamto dipersilakan. Selamat malam, salam waras. Pada kerjanya Pak Slamet, Pak Wardana, Pak Naik, serta Bapak Ibu calon petugas tuntunan penggalian dan pengawas, serta Bapak Ibu peserta penggalian yang saya hormati. Juga tidak lupa juga saya sampaikan kepada para pendorong, ya, ada yang berapa orang dengan saya, semoga nanti bisa tekun juga meskipun sejujurnya tidak bisa kita siapkan untuk penerima laporan. Untuk itu sebelumnya perkenankan saya mengucap puji syukur kehadiran Yang Maha Kuasa. Semoga sinar-sinar Yang Maha Kuasa selalu memimpin kita, memberikan pencerahan dan petunjuk, sehingga nantinya di dalam kita melaksanakan tugas suci ini dapat berjalan lancar. Juga kepada Bapak penuntut aku
Ibu Sri Pawana. Semoga sinar beliau berdua selalu mendampingi kita sehingga kita dapat melaksanakan ajaran ini dengan baik dan benar. Bapak, Ibu semua yang saya hormati, jadi untuk tahun ini kami mendisiplinkan sesuai dengan aturan ya, bahwa untuk bulan Desember itu penggalian adalah untuk para tuntunan ya, juga para lembaga yang ada di Persada maupun Jasrat tingkat kabupaten ke atas ya, itu mohon dimaklumi sehingga bagi warga biasa yang jadi pendorong jangan menjadikan sakit hati atau apa ya, patah semangat. Tetap kalau soal sujud kita harapkan tekun ya. Karena apa? Karena warga itu jatahnya nanti bulan Februari semua sudah kita berikan waktunya masing-masing ya. Remaja dan ibu-ibu nanti bulan Juli, petugas yang masih akan menangani penggalian-penggalian bulan September, dan bulan Desember ini adalah para tuntunan yang kabupaten kota. Itu mohon dimaklumi, dan sekarang ini kalau tidak pakai surat pengantar ya bisa kita tolak gitu. Jadi karena ini baru mulai, jadi masih ada program dikit. Ada tuntunan kabupaten kota yang datang baru bisa bikin surat mendadak apa-apa. Tapi nanti untuk lain waktu dari rumah saya mohon sudah membuat surat, meskipun beliaunya sendiri tuntunan kabupaten, mamanya bikin juga surat untuk dirinya sendiri dengan teman-teman yang lain, misalnya dari Persada maupun dari Jasrat. Itu ya. Ini jadi ini diumumkan supaya nanti semua itu berangkat dari ketertiban, dari kedisiplinan. Bagaimana kita sujud kita akan berhasil, tapi segala ketertiban, segala kedisiplinan kita langgar, itu sujudnya juga tidak akan sempurna. Jadi sangat-sangat penting. Kalau secara lahiriah aja kita melanggar, apalagi secara rohani tidak akan nyampe. Ya, ini harapan kita dengan segala ketertiban dan kedisiplinan ini, nanti rohani kita akan bisa meningkat sesuai dengan tujuan penggalian, yaitu membentuk manusia atau membentuk satria utama yang berkepribadian, meningkatkan mutu rohaninya serta pengabdian kepada yang Maha Kuasa. Untuk itu ya mungkin ini sekedar pengulangan saja bahwa syarat dari penggalian adalah 5K. Kemauan ini banyak ya, sudah datang dari jauh, itu termasuk kemauan untuk melaksanakan ketertiban, kedisiplinan. Itu juga kemauan, harus ya, merokok di sana aja gitu-gitu nggak bakalan nanti sujudnya berhasil. Sebab apa? Semua itu hati nurani itu akan, hati nurani kita itu yang terimplant apa? Perwujudannya merupakan nur cahaya itu adalah hal yang benar, yang suci, yang jujur. Kalau melanggar itu sujudnya palsu. Jadi itu terutama jujur, rasa kesucian, kebenaran, nanti akan terbimbing sendiri. Nah, sehingga akan menjadi mampu melaksanakan sujud dengan baik, mampu melaksanakan yang lain karmanya dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu yang ketiga adalah bisa melaksanakan kaya dharma ya.
kejujuran dan rasa keikhlasan. Kalau keikhlasan kita belum sepenuhnya, nanti saya jauh-jauh jujurnya pakai gambatan. Di sini itu harus betul-betul ikhlas, ya, berserah diri total, jujur. Jangan menganggap bahwa saya itu sempurna, harus bisa begini begitu dan sebagainya. Nggak akan bisa. Karena apa? Kalau ibaratnya cangkir itu udah kita isi, oh kita bisa ini itu dan sebagainya udah penuh, akan diisi lagi, nggak akan bisa tumpah. Tapi kalau kita itu kosong, cangkir itu kosong, jadi di dalam sujud itu kita selalu mengosongkan diri, maka pengetahuan dari Yang Maha Kuasa itu akan selalu masuk, tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi kemampuan masing-masing. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan terpaku terjebak pada kemarin begini dan sebagainya, saya adalah turunan. Hilangkan itu semua. Kita di sini belajar kepada Yang Maha Kuasa dengan mulai dari nol, dari kosong. Maka Yang Maha Kuasa akan memberikan pengetahuan dan akan mengisi pada Bapak Ibu semua. Itu harapan kami, ya. Jadi kita ini nggak ada tinggi rendah, nggak ada. Tergantung pada saat sekarang bagaimana kita bisa mencapai tingkat no, ya. Yang nanti mungkin secara detail akan disampaikan kepada Pak Slamet, ya. Saya hanya mengantar, mudah-mudahan nanti semuanya berhasil dengan baik, lancar, diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, sehat semua, sujudnya menjadi sempurna. Untuk itu, marilah kita sejenak untuk membuka penggalian ini. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rafiq, Allah yang Maha Adil, Yang Maha Kuasa, kami memohon pada malam hari ini diberikan restu, keberkahan, dan di dalam penggalian ini semua mengalami kesuksesan, keberhasilan, semuanya meningkat. Untuk itu kami nyatakan penggalian ini dibuka. Demikian, salam waras. Terima kasih kepada Bapak Sukamto. Acara selanjutnya yaitu pengarahan mengenai sujud penggalian oleh Bapak Slamet Haryanto. Kepada Bapak Slamet Haryanto dipersilakan. Bapak-bapak, para petugas sujud penggalian, baik penerima maupun pengawas, dan ibu-ibu petugas sujud penggalian dan pengawas yang kami hormati, Bapak Ibu peserta sujud penggalian yang kami cintai dan kami banggakan, dan tak lupa panitia pelaksana sujud penggalian dan hari besar Perwakilan Kabupaten yang kami hormati. Kami sampaikan selamat malam dan salam waras. Tak lupa mari kita aturkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa karena
Dan tak lupa kami aturkan terima kasih yang mendalam kepada beliau Tuntunan Agung Ibu Sri Pamna yang diwenangkan menata, meniti, menertibkan ajaran Keluarga Sahabat Dharma ini supaya ajaran Keluarga Dharma ini dapat lestari dan kemuliaannya tetap terjaga. Itu salah satunya untuk menjaga kemuliaan ajaran dan kelestarian ajaran Sahabat Dharma ini. Salah satunya kita adakan kegiatan sudut penggalian. Karena ini menyamakan persepsi tata cara kita menghayati ajaran Sahabat Dharma ini, terutama dalam sujud kita seragamkan. Masalah rasa berbeda-beda, semua peserta ini tidak sama. Orang tua kita ya tidak sama, jadi kualitasnya atau menurut ajaran Sahabat Dharma tes jumati kita beda-beda, nanti kekuatannya kita ya beda-beda. Nah, untuk penelitian pun ya beda-beda. Nah, tapi ada kesamaan, ya kan? Di samping sujud itu tadi sujud penggalian yang telah disampaikan Bapak Kantor tadi, tujuan ada 3. Kita tambahkan lagi, kita dapat merubah watak dasar kita. Ya. Jadi watak dasar kita kalau kita sudah penggalian ya itu sudah bisa istilah berubah yang negatif menjadi positif. Ya. Yang dulu istilahnya sering marah, sering ini dan itu, nah, kita rubah sehingga tujuan Sahabat Dharma ini nanti dapat tercapai. Untuk itu, mari Bapak Ibu dalam pedoman penggalian, sudut penggalian ini dibagi 3 etape. Yang pertama yaitu misahkan pangrasa atau cabangnya rasa dan rasa sejati. Nah, setelah itu nanti terlewati di dalam pedoman itu ada kita waktunya 6 hari. Kalau 12 malam, kalau di sini 6 hari 6 malam ya 3 hari. Jadi 50% kita harus bisa mencapai ketenangan. Dan etapa yang kedua nanti hari ke-7 itu sudah bisa merasakan rasa ini diliputi cahaya. Kemudian hari ke-8 sampai 12 rasa sudah ditinggalkan cahaya. Ya, jadi cahaya sudah meninggalkan rasa. Itu dalam pedoman. Itu pedoman penggalian dasar. Buku ini banyak hubungan yang atau pengurus 3 lembaga yang sudah berkali-kali penggalian. Saya kira nanti pada hari ketiga pun kalau bisa sudah cahaya meninggalkan rasa. Ya, itu mungkin sudah bisa tercapai. Untuk itu, untuk mudah sudut penggalian itu ya sama sudut tes dumadi manusia. Jadi nanti yang kita olah yaitu 3 unsur, yaitu nur cahaya, nur rasa, nur dua. Getaran sinar cahaya, kemudian getaran halus, kemudian banyu suci prawitosari. Ya, itu yang diulang. Itu ada di mana? Ya ada di dalam pribadi kita sendiri. Karena itu semua tertutup oleh getaran pangrasa yang dimiliki oleh saudara, maka itu dipisahkan dulu.
sikap kita dalam sujud harus sempurna. Ya. Biasanya itu yang berubah itu pegangan tangan. Ini sedekap ya. Ini harus di tengah-tengah keterhati dan pusar. Jadi jangan sampai menutupi keterhati dan menutupi pusar. Karena nek menutupi keterhati sujudnya kita gini. Nek menutupi pusar. Nah, kalau begini, rasa kita kemana-mana. Jadi mana kemana-mana. Ya, nah. Kalau gini tidak kemana-mana tapi ngantuk. Nah, dengan itu sikapnya satria utama ya ini tegak lurus. Pandangan kalau dukur ini sampai situ 1 meter. Nah 1 meter itu bukan berarti harus di pucuk itu udah ada yang maju, ada yang ke sana. Sinarnya nanti itu membentuk dengan sendirinya. Jadi pandangan 1 titik yaitu 1 meter buat istilah patokan. Untuk apa? Untuk ketenangan. Jadi pertama yang kita cari, yang kita rasakan itu ketenangan dulu. Tidak memikir ke sana kemari. Dengan apa? Cara menghirup nafas. Keluar masuk, itu kita rasakan. Lama-lama nanti bisa dilihat cahaya yang keluar dari pucuk masuk mencucikan ya, terutama ini tembus di otak kecil. Coba lama-lama pikiran kok ini ya. Nah itu lewat mata. Nah, masuk tembus ini nanti mencucikan saudara kita yang sebelah. Hasil cucian mana? Kotoran keluar lewat mata. Mata kadang-kadang terasa ya, panas dan sebagainya, telinga, ini itu biar keluar dulu. Ya, biar keluar dulu kotoran itu. Baru nanti setelah itu tenang, getaran kasar naik. Dari ini jempol kaki sampai ke atas. Tandanya getaran kasar naik bagaimana? Badan ini bergoyang, kepala terasa berat. Terus sehingga nanti ini ya, membuka jubul-jubul ke atas. Ini merasa dingin. Berat. Pikiran tidak kemana-mana, seluruh tubuh tidak, sudah merasakan dingin. Terus itu, karena keduanya itu kalau tidak sempurna, nanti di tengah jalan ada gangguan. Kalau ini pikiran kemana-mana belum tenang, sudah memejamkan, ini badan ini ada yang sakit, bisa pegel, nanti kalau itu belum tuntas, Bapak Ibu dipejamkan matanya, nanti di tengah jalan, Pak, baru saya gini-gini kok rasa boyok saya sakit, entol saya sakit. Karena apa? Karena getaran kasar tadi belum tuntas. Itu lama. Kalau menurut penelitian itu 50% dari sudut kita. Jadi, umpama sudut kita mampu 30 menit itu yang 15 menit untuk penuntasan. Dan nanti yang 15 menit buku ketika itu istilah seperti matematika seperti itu toh. Tapi mungkin agak lama sehingga kalau sudah tenang tahu-tahu mata kok masih pedas, masih terasa sakit dan sebagainya, jangan dipejamkan dulu. Ya, kita ambil nafas dulu.
Sehingga nanti setelah itu sempurna, kita memejamkan mata tidak nafsu, karena ini getaran kasar ini tuntas turun. Sudah kita tidak seperti duduk, sudah di alam lain. Nah, tidak sakit, duduknya wis meningkat karena kesempurnaan. Istilahnya seperti umpama bulu. Bulu itu ada kotorannya sedikit air, tidak bisa terbang loh. Tapi kalau bulu itu bersih bisa terbang. Jadi sudut kita sudah tidak terasa sakit, itu sudah. Dan itu baru yang sampai. Karena selama ini laporan sudah berapa hari kok, wah ini sakit. Nah, tapi belum dituntaskan getarannya kasar. Makanya dalam urutan itu pandangan 1 meter dan getaran kasar bagaimana? Itu harus betul-betul. Itu terus baru kita memejamkan mata, keluar air liurnya kita telan. Ya, kita tunggu. Kita pernapasan, nanti lama-lama ada getaran. Allah yang Maha Agung, kita rasakan turunnya. Lewat lapisan mana, rasanya bagaimana? Kalau benar-benar sudah dilewati, sudah Allah yang Maha Agung itu sudah masuk dalam pribadi kita. Dulu kita gitu, jangan istilahnya ceritanya kan ini ya, harus kita betul-betul kita rasakan buah pun sedikit. Oh, lewat sini Pak rasanya begini, tubuh saya menjadi pengaruhnya begini. Ya, betul-betul kalau sudah ini masuk harus kita rasakan jalannya dan istilahnya perubahan dalam tubuh kita. Ada perubahan. Kemudian Allah yang menguruti itu hasilnya. Itu namanya fase yang pertama. Berarti Bapak itu sudah berhasil 50%. Tinggal fase yang kedua. Bagaimana naiknya? Banyu suci Prawitosari yang didorong oleh getaran halus. Melalui istilahnya orang Jawa tangga rantai atau tulang ekor. Jalannya sedetik demi sedetik harus kita rasakan, nah dia bahagia. Karena di situ ya istilahnya Busri itu dulu yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri di situ warga sahabat. Sebab kalau kita membungkuk itu rasanya maunya ingin cepat-cepat tuh. Rasanya kadang jengkel atau marah sendiri kok tidak nyampe-nyampe. Ya, padahal itulah dinikmati sedetik, 2 detik, det langsung ke bulbul, det langsung ke bulbul, det langsung ke bulbul. Nanti bahagia nikmat. Coba itu dirasakan. Nah, terus kemudian turunnya getaran halus. Kita turun dari ini ubun-ubun getarannya yang masuk itu turun lewat tali rosok. Tali itu kalau bahasa Indonesianya apa? Ikatan. Ikat. Nah, rosok itu hidup. Jadi ini istilahnya ikatannya hidup. Oh, no, to. Ya. Kalau bisa ini po, do, jo, yo. Kembali lagi ke to. Ketongan, kemudian turun ro ke terapi, kemudian turun ko, pusat, kemudian do. Ini paduan bawah.
Terus bagaimana? Turun lagi mo go go ro. Kembali lagi ke to. Naik mengambil air suci di situ di tari rasa to. Kalau di basa Jawa yaitu silik kodok. Ya, sekolah ini. Ini istimewa sebetulnya hukumannya Kastobino kalau Jawa. Ya, tempatnya air suci. Kita naikkan lewat ini tali rasa. Jadi kalau ini ada hentakan pertama itu jangan langsung membungkuk. Kita tunggu dulu. Ya, nanti sudah kita rasakan ini unggun-unggun ini untuk merasakan naiknya ini. Nah, kemudian nanti tepat di tali rasa so, tembus tali rasa ko, soko ya. Ini ada 3 saudara diberi makan, harus terasa ini. Kalau ini rasa masih di sini, dibungkukkan ya tidak mau. Kalau belum sampai ke sini lagi, ya, terus naik ke atas dari torot so, nah kemudian tali rasa wo, tembus tali rasa nyo sama ro. Nah, itu tembus. Begitu ada saudara kita 3. Kira-kira sekian. Ya. Nanti setelah itu bungkuk lagi. Nah, ini kurang lebih 1 menit. Ini ke uno, ke pundak, kanan kiri dan ke epek-epek. Kembali. Itu tadi sudah berapa? 3, 6 ya, sama 4, 10, tinggal 2. Yaitu nyengkang. Dan nyengkang ini harus ditahan. Karena tadi yang segini ini getaran halus dan banyu suci baru nyampe di otak besar. Jangan lupa ini harus membersihkan di otak kecil ini, jangan sampai melompat. Nah, kalau melompat nanti apa ya? Karena ini kotoran, istilahnya panuntun agung itu jangan sampai istilahnya ini tayudang. Ya, ini di sini ini harus dibersihkan. Kemudian 1 nyengkang sinar cahaya masuk, getaran halus dan banyu suci sampai di hubungan, namanya triwikromo. Kalau sinyapaan itu. Nah, dibuktikan kalau sudah triwikromo, pangkal lidah ini keluar air liurnya. Yang namanya panutan itu istilah atom yang berjiwa. Ya, kalau sudah itu berhasil 100%. Tadi ini 50% itu 50%. Baru bisa kita sudah keluar yang posisi kita, rasa kita. Jadi ucapan yang maha suci, ikut yang maha kuasa itu sudah tuntas. Itu tujuan sebenarnya, menyempurnakan menyembah atau pengabdian kepada yang maha kuasa. Dan nanti kalau kita sudah tuntas, sudah 3 kali kita bungkuk, imbasnya bagaimana? Apa masih pusing, masih panas, kok sudah dingin, tentram? Nah, kita rasakan. Sudah itu bungkuk, sudah kita nunggu di ubun-ubun. Turunnya getaran hati lewat gelombang-gelombang hidup ini, lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut. Turun, gitu. Ini lewat hati, lewat paru-paru, lewat jantung, kemudian turun lagi lewat limpo, lewat usus. Nah, kita rasakan. Ya.
Di situ itu nanti Bapak Ibu Saudara dapat melatih kewakitaan. Sebenarnya itu nanti bisa menerima wakidah bermacam-macam. Pandu pambian nanti kok rasa pamiarso dan sebagainya. Itu dengan melatih turunnya getaran ini. Setelah dibuku. Nanti kalau Bapak Ibu sudah itu sudah betul. Banyak seperti tadi sudah terasa. Ya. Ini bungunan dirasakan turun 5 menit saja sudah bisa merasakan pembersihan radar, pembersihan sakor, tidak perlu lama-lama. Ya, jangan. Yang penting itu stabiling dan naiknya air suci harus sempurna. Jangan lama-lama itu cepat-cepat akhirnya begini ditunggu setengah jam tidak ada apa-apanya. Ya karena air putih tadi atau yang berjiwa belum nyampe. Nah yang membersihkan itu turun. Ya kalau sudah begitu terus berulang berarti saudara sudah melakukan penggalian pribadi yang asli. Saudara akan menjadi manusia yang utama bebas dari jajan-jajan getaran kurang sempurna. Saudara akan menjadi satya yang utama yang mempunyai sifat budi yang luhur. Betul, berbudi bawah. Nah itu yang bisa mengajukan kepada Allah. Ya. Mudah ya kalau teorinya. Ya mudah, tetapi prakteknya apa dulu yang kita kerjakan orang itu. Ya kan? Lah, karena itu seperti bangun rumah. Sebetulnya pasang pondasi dulu, terus slot, terus kiki sampai genteng. Jangan nanti sudah sampai kotok bubrak lagi, pasang pondasi lagi. Tidak sampai kapan sampainya. Ya kan? Lah, Putri dahulu sering orang sudut ini harus punya sistematis supaya praktis, ekonomis, dan akhirnya tepat. Ya, tapi si ekonomis itu waktu, jangan sampai 2 jam, 3 jam, yang dicari apa? Ya, ya walaupun di situ ada kemampuan. Kemampuan itu didorong karena ada kemampuan. Nah kemampuannya besar, kemampuannya ya harus tidak ngelepeh. Ya dong? Nah itu kasih waktu sedikit karena nanti sudutnya 8:30. Untuk itu mari Bapak Ibu saya jadi tentang hati tidak bisa kalau disamakan yang kemarin. Rata-rata yang menurut belum Pak. Wong belum dilaporkan kan sudah lapor belum. Ya banyak itu, tapi sini kadang nggak punya rasa. Rasanya gini kok dibilang belum. Nah, karena tidak sama dengan kemarin. Mungkin ada halus lebih peningkatan. Nah, makanya itu kejujuran. Di sini jujur apa adanya. Saya tadi waktu belum memejamkan mata begini, waktu membungkuk gini, setelah membungkuk rasa saya, nah di radar atau di sapor itu begini prosesnya. Nah, setiap proses itu dirasakan, ya, dirasakan, kemudian prosesnya ya, kemudian nanti hasilnya penuh. Ya, jangan gini, istilahnya lambat. Mau nanti pembersihan, ya, pembersihan di dada kita.
setelah dada kita prosesnya pembersihan bagaimana rasanya dan hasilnya setelah dibersihkan bagaimana. Seperti Sakarya nanti kalau sudah sampai situ prosesnya pembersihan mata itu bagaimana? Pembersihan di dalamnya bagaimana? Intinya pembersihan itu mengeluarkan kotoran dari dalam ke keluar ya. Dan tidak kok dari luar masuk itu mengotori. Dia sering-sering wah ini masuk, ini masuk. Nah itu baru cahaya yang akan membersihkan. Nanti proses kalau ini rasa atau getaran rasa atau cahaya masuk membersihkan. Prosesnya bagaimana satu persatu. Setelah dibersihkan hasilnya bagaimana? Itu ya. Ya, jadi supaya ada meningkat kesempurnaan. Kalau itu sudah sempurna, itu cuma baru buat dasarnya sujud. Untuk mencapai dasarnya itu sampai ratus. Nah nanti kalau sudah ratus ada wejangan 12 itu yang selama ini belum banyak digali. Ya, itu dulu dasarnya sujud dulu disempurnakan. Baru nanti meningkat ke wejangan. Nah, kalau sudah itu nanti kita bisa merasakan hasilnya dan kita manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam apa kepedulian ajaran ini. Mari ini apalagi bapak-bapak turunan ya, jadi terus merasa memiliki ajaran. Ya, jadi ajaran ini kita semua merasa memiliki, harus kita rawat, kita jaga, termasuk pemurniannya, ya, keasliannya, nanti pengembangan kemajuannya bagaimana. Nah, kita sama-sama tujuan Warga Sabto Dharma kita meneruskan kesanggupannya Bapak Panuntun Agung kepada Yang Maha Kuasa. Sanggup Pak Sri dengan ajaran ini bakal jadi contoh umat. Kita Warga Sabto Dharma menjadi contoh. Nah makanya mari dari atas, dari pusat sampai bawah itu kita sama-sama. Wong nek kita berhasil namanya ya Warga Sabto Dharma, tidak berhasil ya Warga Sabto Dharma kan? Iya kan? Wah itu loh Warga Sabto Dharma, sopan santun, ada paspor, kalau nek bukan yang penak gini-gini. Itu loh Warga Sabto Dharma, nek bukan ngengkel. Tidak Sabto Dharma pusat sampai dalam sudah tuh namanya Sabto Dharma. Nah itu kita jaga dengan penggalian ini, nanti kita tularkan ke warga-warga di daerah. Ini mau bapak-bapak teman-teman kepanjangan dari Tambunan pusat ya, untuk apa ajaran ini kita buat sempurna mungkin, kita lanjutkan kesanggupan Panuntun Agung ya. Kita berpedoman kepada saya kira cukup sekian dari pengajaran dari saya untuk apa itu menjelaskan tentang sujud. Oh masih dua ya. Setelah itu hubungan yang kedua kesalahan. Kesalahan ini mari ya kita buka sampai umur 5 tahun sampai sekarang. Ya kan? Kita seminggu 2 kali saja melakukan kesalahan. 1 bulan 8 hari, 1 tahun 90. Gitu. Itu seminggu 2 kali saja loh. Apalagi setiap hari bangun tidur tidak dibuatkan kopi saja sudah marah. Ini sudah marah sebetulnya. Sudah ibu-ibu ya demikian, sudah pagi-pagi ngopi. Sebagainya. Nah, itu kita apa? Kita kurangi. Ya. Sembulan itu paling 4
40 tahun berapa itu? Nah, kita kurangi. Logikanya setiap satu sujudan satu kesalahan. Ya, terutama kalau jalan itu ya apa batu yang digol-gol yang besar-besar dulu dong yang kelihatan, yang kecil ya. Yang kecil ini sampai ngerasain tonggoni, ngerasain orang lain celaka. Itu sudah salah kalau kita teliti. Belum berbuat dulu ya, sampai gitu. Setelah itu waktu melihat kesalahan atau mengingat, kalau bisa melihat, oh waktu saya umur 10 tahun ke sana dengan ini biasa melakukan kesalahan ini berkali atau bagaimana. Kalau bisa paling tidak kita ingat yang bagus. Ya, ketika waktu menerima itu, rasa kita bagaimana? Biasanya menemukan sesuatu ini gembira ya, tapi di sini kebalikan, menemukan kesalahan. Ya itu, kemudian hubungan yang kedua bertobat ya. Permohonan maaf. Permohonan ampun kita itu sudah diberi ampun atau belum? Dicek lewat mertobat. Jadi harus kita itu cek betul kalau sudah diberi maaf, diberi ampun itu bagaimana rasanya? Seperti kita kalau utang itu sudah lunas bagaimana? Ayo stop. Nah, tidak mudahnya. Jadi seperti itu. Ada kesaksian. Ya. Jadi jangan selesai dulu. Ya dari gun kita renungkan dulu seluruh tubuh ini. Soal sudah rasa tentram kalau nanti sudah tugas, ya tugasnya 3 kali yang merasakan. Habis bungkuk pertama, bungkuk kedua, bungkuk ketiga. Kita rasakan. Asalnya ada peringatan dah kali. Ya, dan itu mertobat dan selesai. Sekian, apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam, selamat menjalankan tugas untuk budaya pada malam hari ini. Salam waras. Terima kasih